Roma pasal 8 ayat 26 di ayatnya yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan Anak-anak Allah. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati Tuhan mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian jawaban yang bacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengar, dan mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita di tiap-tiap saat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, dalam bagian bacaan kita pada saat ini dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30, ada beberapa hal yang menarik untuk mencari tanda tanya ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma dan mengucapkan kalimat yang menarik pada bagian bacaan kita saat ini ayat 26. Ayat 26 kalimat yang kedua. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata kita di situ menggunakan kata dalam bahasa Yunani berarti partisip jamak. Kalau dia jamak, itu berarti terjemahan yang benar adalah kita, dan itu benar. Kita itu berarti yang bicara dan yang dengar. Maka kalau Rasul Paulus bicara kita sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berdoa, berarti Rasul Paulus mau mengatakan kita dengan mana? Torang sama bagaimana harus berdoa. Kalau umat yang tidak tahu berdoa itu hal biasa, saya mau bilang seperti itu. Tapi ini Rasul besar, Rasul Paulus tidak tahu berdoa, itu persoalan. Bagaimana mungkin Paulus mengaku pada banyak orang, kita, yaitu saya dengan engkau, tidak tahu sebenarnya bagaimana berdoa. Mungkinkah seorang rasul yang benar, besar, Rasul Paulus tidak tahu berdoa? Kalau mungkin anak sekolah minggu yang bertanya, tahu berdoa? Dorang akan jawab tidak tahu. Itu wajar. Itu biasa-biasa saja. Tapi hal yang tidak wajar kalau seorang rasul Paulus yang bilang tidak bisa berdoa, ini jadi persoalan dan tanda tanya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kita mau mencari tahu yang sesungguhnya ada apa ini sebenarnya. Mengapa Rasul Paulus katakan seperti ini? Ayat yang ke-20 yang tidak kita baca. Karena seluruh makhluk telah ditabungkan kepada
tidak berubah. Kepedihan tetap ada, kesulitan tetap mereka alami. Paulus bilang, kita sudah tidak tahu lagi apa yang mau dihentak, apa yang mau didoakan. Dari kalimat kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi bukan tidak tahu berdoa, bukan tidak tahu berdoa, tapi yang mau dijelaskan adalah mau bilang apa lagi sama Tuhan. Saya sudah tidak tahu apa lagi yang mau bilang sama Tuhan. Mulut ini sudah tidak tahu lagi mau bicara apa sama Tuhan. Dan ini adalah hal yang menarik untuk kita renungi bersama-sama. Ini hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu kemudian di tengah situasi yang tidak tahu lagi mau bicara apa sama Tuhan, Paulus menguatkan diri. Kalaupun engkau tidak tahu mau bilang apa lagi sama Tuhan, Paulus bilang tidak usah bicara, tutup mulut saja, tunduk saja kepada Tuhan. Kalaupun harus menangis tanpa bicara, menangislah. Paulus bilang, tapi dengarkan kata Paulus pada ayat 26, Roh Kudus sedang berdoa. Saudara-saudara, di saat tidak tahu mau minta apa, di saat tidak tahu lagi mau bicara apa, dalam kondisi yang pelik saat itu ternyata ada jalan keluar. Roh Kudus diperintahkan Allah untuk mengucapkan tiap keluhan yang tidak bisa dikatakan lagi dari berbagai hal yang tersembunyi di hati umat yang beriman. Roh Kudus diperintahkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, kita bangga, kita bersyukur bahwa dalam ajaran Kristen kita dikuatkan di tengah-tengah kelemahan kita. Tidak bisa bicara karena pergumulan yang besar yang tidak bisa diungkapkan kepada Tuhan. Itu hal yang menarik yang kedua. Kemudian ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu itu termasuk kesenangan, segala sesuatu itu termasuk kesusahan, termasuk juga peristiwa baik yang tidak baik. Peristiwa segala sesuatu itu tetangga, orang yang memusuhi kita, kawan kita, lawan kita, segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maka dengan demikian apapun yang dialami oleh orang percaya segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Entah itu dalam kesusahan, entah itu dalam kesenangan, Allah turut bekerja. Dalam teks asli turut ambil bagian atau sinergi. Allah bisa terlibat pada situasi yang tidak nyaman itu. Sehingga saudara-saudara, bagaimana firman Tuhan ini kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita. Hari ini kita sudah ada di minggu terakhir bulan 12 tahun 2024. Saya kira pasti Bapak Ibu pernah mendengar istilah pelaut. Salam satu jangkar. Saya mau bilang juga salam satu jangkar pengharapan dalam kehidupan kita, umat yang berkenan kepada Tuhan. Istilah ini mau mengatakan kepada kita, sekalipun badai tambah berat, sekalipun badai tambah kuat, selama jangkar itu diturunkan, boleh terombang-ambing, tapi tidak akan pernah hanyut.
Roh Kudus tahu keluhan yang tidak dapat kita dan engkau ucapkan. Dan dia membawa kepada Bapa Sang Maha Mendengar. Karena itu firman ini dan amin. Tuhan Maha Mengetahui, Ia juga mendengar keluhan-keluhan dari Bapak Ibu Saudara semua. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah putus asa. Sebab firman Tuhan juga berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kepada kita harus terus berpengharapan, terus percaya kepada Tuhan. Selama kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Desember, bahkan ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2024, tetaplah sukacita, tetaplah berpengharapan. Sedekat lagi kita mau tutup tahun ini, terus percaya kepada Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.